Halo, ketemu kembali dengan channel kami, Mistik dan Budaya Jawa. Di video kali ini, saya akan bercerita tentang pengalaman seorang praktisi spiritual, namanya Embish Bijing dari Kota Pati. Beliau menceritakan tentang duel di alam gaib. Bagaimana bisa seperti itu? Ceritanya terdengar seperti berkhayal, tetapi bagi para praktisi spiritual, hal ini bisa saja mungkin. Mari kita dengan bersama cerita beliau. Jangan lupa dibantu klik subscribe, klik like, share, dan komentar yang manis. Terima kasih, semoga terhibur. Kita mulai cerita. Di suatu malam, di malam Jumat seperti biasa Mbah Bijing ke suatu tempat yang dianggap sangat sakral dan berenergi gaib. Acara ini sering dilakukan Mbah Bijing untuk melatih kepekaan batin. Juga melatih untuk bisa berinteraksi dengan energi alam dan energi roh. Mbah Bijing pergi berdua bersama dengan teman seperguruannya. Mereka berdua menuju ke suatu tempat yang sakral atau tempat yang angker, yang sebelumnya tujuan ke tempat ini sudah direncanakan. Mereka berdua pergi berboncengan naik sepeda motor. Hari sudah mulai malam, ketika Mbah Bijing dan temannya sampai tujuan. Setelah memarkir sepeda motor di tempat yang aman, mereka berdua melangkah ke pohon yang besar dan rindang. Posisi tempat itu terlihat lebih tinggi dari tempat sekitarnya, dan tempat ini orang-orang sekitar menyebut setinggil. Arti setinggil adalah tempat atau tanah yang posisinya paling tinggi. Pohon yang cukup besar terlihat tumbuh di tengah-tengah. Pohon serut. Ya, pohon serut yang mungkin umurnya sudah ratusan tahun. Tersorot lampu penerangan sekitar terlihat remang-remang cukup seram, seperti sesosok makhluk besar yang berdiri diam. Sesampai di bawah pohon serut yang besar itu, Mbah Bijing dan temannya mencari tempat untuk bermeditasi. Setelah menentukan tempat untuk bermeditasi, Mbah Bijing bersama temannya mengeluarkan perbekalan yang dibawa. Teman Mbah Bijing menata tikar untuk tempat bermeditasi. Sedangkan Mbah Bijing mengeluarkan dupa lidi dari tas hitam yang dibawanya. Setelah semuanya dilihat lengkap, kemudian Mbah Bijing dan temannya duduk bersilang. Mbah Bijing membakar dupa lidi yang dibawanya. Setelah dupa dibakar, Mbah Bijing dan temannya membaca doa mantra dengan lirih. Asap dupa mengepul terbang ke angkasa. Baunya semerbak wangi di sekitar tempat itu. Bau dupa dengan suasana malam dan alunan doa mantra yang dibaca Mbah Bijing dengan lirih terdengar sayup menambah suasana sangat sakral. Sejenak alunan mantra doa berhenti. Mbah Bijing berdiri dan berjalan menancapkan dupa di bawah pohon serut. Kemudian Mbah Bijing kembali duduk bersilang dan membaca doa mantra lagi. Tidak berselang lama Mbah Bijing dan temannya merebahkan tubuhnya di atas tikar. Suara doa mantra sudah tidak terdengar lagi. Hanya mulut mereka masih komat kamit membaca doa mantra dalam hati. Di saat itulah suasana malam terasa sangat hening. Suara malam seolah berhenti. Hewan-hewan malam juga tidak lagi bernyanyi. Hanya desiran angin kadang datang hingga dingin menerpa tubuh. Di saat itulah sukma Mbah Bijing terlepas dan masuk ke dunia lain. Sukma Mbah Bijing ada di lama gaib. Berdiri di pinggir jalan. Dari pengalaman Mbah Bijing, dunia gaib itu seperti dunia di alam nyata ini. Hanya saja kurun waktunya yang mungkin jauh berbeda. Sukma Mbah Bijing berjalan menyusuri jalan yang tidak beraspal itu. Kiri kanan jalan adalah pepohonan yang tidak terlalu lebat. Tidak terlihat matahari, suasana adem tidak panas. Setelah beberapa lama sukma Mbah Bijing berjalan menelusuri jalan, terlihat seorang gadis duduk di bawah pohon pinggir jalan sambil menangis. Gadis itu terlihat masih muda dan cantik. Rambutnya panjang terurai, memakai baju kebaya tidak beralas kaki.
Gadis itu terlihat baru bersedih. Mungkin ada sesuatu yang membuat hati gadis itu menangis. Sukma Mbah Bijing sesaat memandangi gadis cantik yang baru menangis itu. Ada rasa iba, kemudian Sukma Mbah Bijing berjalan mendekati gadis itu. Setelah berada di hadapan gadis yang menangis itu, Sukma Mbah Bijing bermaksud menanyakan apa yang membuat gadis itu menangis. Sebelum sempat bertanya, tiba-tiba datang 4 orang penunggak kuda dari arah depan dan berhenti tepat menghalangi jalan Sukma Mbah Bijing. Sukma Mbah Bijing sedikit kaget dan memandangi 4 orang penunggang kuda tersebut. Penunggang kuda itu berpakaian seperti prajurit kerajaan bersenjata pedang dan tombak. Salah satu penunggang kuda turun dari kudanya, berjalan menghampiri Sukma Mbah Bijing. Setelah berada di hadapan Sukma Mbah Bijing, tiba-tiba tanpa diduga melakukan serangan dengan cara menendang perut Sukma Mbah Bijing. Ah! Sukma Mbah Bijing beriak kaget mendapat serangan mendadak itu. Sukma Mbah Bijing terpental ke udara setelah mendapat tendangan. Setelah terjatuh ke tanah, Sukma Mbah Bijing bangun dan berdiri. Sukma Mbah Bijing menarik nafas dan waspada jika ada serangan lagi, mungkin ada kesalahpahaman. Akan tetapi prajurit itu tidak akan mau menerima alasannya. Kemudian Sukma Mbah Bijing bersiap-siap dan memasang kuda-kuda bela diri. Selain belajar spiritual kebatinan, Mbah Bijing juga belajar bela diri silat kanuragan. Mbah Bijing tahu pertarungan di alam gaib adalah hukum rimba. Yang kuat dialah yang menang atau yang berkuasa. Setelah melihat Sukma Mbah Bijing berdiri lagi, prajurit itu melangkah maju dan melompat melakukan serangan lagi. Kali ini Sukma Mbah Bijing sudah siap. Serangan itu dengan mudah dihindari Sukma Mbah Bijing dengan menghindar ke samping. Serangan berikutnya juga bisa dihindari Sukma Mbah Bijing. Tendangan dan pukulan dari prajurit itu bisa dihindari oleh Sukma Mbah Bijing. Kemudian prajurit menghentikan serangan dan melangkah mundur. Tiba-tiba dari telapak tangan prajurit itu mengeluarkan bara api dan diarahkan ke Sukma Mbah Bijing. Bara api itu melesat cepat ke arah Sukma Mbah Bijing. Sukma Mbah Bijing berhasil menghindar serangan bara api itu dengan meloncat ke samping. Bara api itu menghantam pohon yang ada di belakang Sukma Mbah Bijing. Pohon itu seketika terbakar dan tumbang. Sukma Mbah Bijing tahu ilmu yang dikeluarkan prajurit itu. Sukma Mbah Bijing kembali menata kuda-kudanya dan tetap waspada. Di saat ada kesempatan, telapak tangan Sukma Mbah Bijing mengeluarkan sinar bola berwarna putih kekuningan. Sinar itu diarahkan ke tubuh prajurit yang menyerangnya. Karena serangan Sukma Mbah Bijing sangat cepat sehingga prajurit itu tidak mampu menghindar. Ah! Teriak prajurit ketika tubuhnya terkena sinar putih kekuningan yang keluar dari telapak tangan Sukma Mbah Bijing. Tubuh prajurit itu jauh terpental ke belakang dan rubuh di tanah. Beberapa saat tubuh prajurit itu bergerak dan berusaha bangun. Akan tetapi karena tubuhnya sudah terluka, tidak kuat bangun, hanya diam terlentang di atas tanah. Prajurit lainnya yang melihat kejadian itu hanya diam bengong. Seolah tidak percaya jika Mbah Bijing mampu melawan dan merobohkan temannya. Kemudian prajurit itu memacu kudanya, meninggalkan temannya yang terluka. Mbah Bijing diam memandangi prajurit yang pergi. Mbah Bijing juga merasa iba melihat prajurit yang terluka di tanah itu. Pandangan Mbah Bijing juga tertuju ke pohon di mana tempat wanita yang menangis. Akan tetapi pandangan mata Mbah Bijing tidak melihat wanita itu lagi. Rupanya wanita itu sudah pergi entah kemana. Tiba-tiba telinga Mbah Bijing mendengar suara temannya. Mbah Bijing membuka matanya. Rupanya temannya Mbah Bijing sudah bangun dan duduk di samping Mbah Bijing. Hari sudah mulai pagi.
Kemudian mereka berdua membereskan peralatan yang dibawanya. Setelah semua dirasa tidak ada yang tertinggal, mereka berdua meninggalkan tempat itu. Pikiran Mbah Bijing masih terbayang kejadian tadi malam yang dialaminya. Terima kasih sudah menonton video channel kami. Begitu cerita pengalaman Mbah Bijing. Ketika sedang melakukan meditasi dan sukma, beliau berhasil masuk di alam gaib atau masuk ke dunia lain. Di alam gaib inilah terjadi pertarungan antara Mbah Bijing dengan prajurit kerajaan dari alam gaib. Terjadinya pertarungan dikarenakan ada kesalahpahaman antara sukma Mbah Bijing dengan prajurit alam gaib. Terima kasih sudah menyimak video channel kami, Mistik dan Budaya Jawa. Jangan lupa dibantu klik subscribe, klik like, share, dan komentar yang manis. Sampai jumpa.